Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Sri Rahayu S. SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Palopo Angkatan 3 Akidahlak 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250810885. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yakni Madrasah Sanawiyah Negeri Pinrang kelas digital 9 dengan materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan kontekstual. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari mudah untuk kita cerna, mudah untuk kita pahami ya. Oke, ketua kelasnya silakan. Said siap. Kiamat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Nah, sebelumnya saya absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap. Oh, semua hadir, alhamdulillah. Jadi semua sehat ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar akidahlak, yaitu ini ya. Kita di materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Oke? Minggu lalu kita sudah membahas sebagian materi ini. Nah, hari ini kita lebih membahas lebih lanjut dari pembahasan minggu lalu. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan video singkat yang akan kalian tonton dan kalian harus mencermati video ini. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan dari apa yang kalian saksikan di atas layar ya. Oke, silakan menonton dulu. Nah, video singkat ini kalian harus paham ya. Oke. Ya, disimak ya videonya. Ya, videonya singkat dan kayaknya kalian sudah paham ya apa maksud dari video yang saya tayangkan. Oke, saya akan bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Menurut kalian, apa ciri khas seorang remaja? Siapa? Oke, Ade, silakan. Tidak bijaksana waktu dan kurangnya tanggung jawab terhadap tugas-tugas baik di rumah maupun di sekolah. Oke, betul. Masih ada yang bisa menjawab?
Oke, silakan. Suka membantah, menolak, memberontak, dan menentang. Oke. Jadi kalian ini sudah memahami apa isi videonya ya? Masih ada? Oke, silakan. Rasa ingin tahu berlebihan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siap-siap nah. Bagaimana Islam mengajarkan kita bergaul dengan teman? Siapa yang bisa jawab? Ini sangat berkaitan dengan video yang ditayangkan tadi. Iya. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bergaul dengan teman? Bagaimana? Oke, silakan. Menghindari keburukan dan mengarah ke kebaikan. Oke, masih ada? Ya. Menjaga sopan santun. Iya, betul. Siapa lagi yang bisa menjawab? Yang lain? Muhammad Asam? Mila? Menjaga sopan santun. Iya, apa lagi? Sudah dijawab dengan teman tadi itu, yang lain nak, yang lain. Mengerti dan memahami. Memahami, oke. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir dari isi video ini yang tadi ya. Masih berkaitan. Apakah semua pergaulan remaja itu baik? Nah, siapa? Oke, Asam. Tidak semua pergaulan remaja itu baik. Ya. Pergaulan remaja dapat memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung pada jenis pergaulan dan ilmu yang diamati. Ya, betul sekali. Jadi semua pergaulan remaja itu belum tentu baik. Ada baiknya dan ada buruknya. Siapa yang bisa menjawab apa baiknya dari pergaulan remaja itu? Apa kira-kira yang kalian bisa petik dari video ini? Pergaulan remaja yang seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa? Oke. Membangun hubungan yang baik. Iya, betul. Apalagi? Siapa yang bisa menjawab lagi? Bagaimana? Ade? Ya. Menuju ke jalan yang benar dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Ya. Ya, jadi itulah contoh-contoh dari pergaulan remaja yang baik. Nah, selanjutnya pergaulan remaja yang tidak baik. Seperti tayangan tadi, ada salah satunya apa? Yang kalian nonton tadi ada toh? Nah, apa itu? Apa? Tawuran, ya, tawuran yang tidak baik. Nah, jadi itu tawuran tidak baik untuk pergaulan remaja. Apalagi tawuran? Ya. Meminum minuman keras. Ya, betul. Apalagi? Pergaulan bebas. Oke, mantap. Apa? Silakan. Iya, ya, keluarkan semua. Ya, jawabannya apa? Konflik dan perselisihan. Oke, mantap. Penggunaan obat-obatan terlarang. Ya, itu penggunaan obat-obatan terlarang ya. Nah, biasa juga itu ada yang namanya pergaulan remaja di sekolah menghirup yang apa? Lempox ya, begitu nah. Dihindari semua itu nah. Khususnya laki-laki. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, oke, siapa? Yang pertama, apa? Mengidentifikasi pengertian remaja dan ciri-ciri menurut Islam. Oke. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan Islam dengan menggunakan dalil dan contoh nyata. Oke, yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk pergaulan sehat dan menyimpang di kalangan remaja berdasarkan nilai akidah dan akhlak Islami. Oke, yang keempat, menunjukkan sifat sopan, menghargai dan menjaga tata krama dalam pergaulan dengan teman sebaya, guru, keluarga, dan masyarakat. Nah, hari ini inilah tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini ya.
Nah, selanjutnya kita melangkah ke pengertian remaja. Nah, inilah pengertian remaja. Silakan ya, cermati yang di atas layar, oke? Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Apakah kalian sudah termasuk remaja? Sudah. Oke. Nah, remaja itu mulai dari usia berapa yang kalian tahu? 9 18 tahun. 9 sampai 17. berapa? 9 sampai 17 tahun. 9 sampai? 17 tahun. 19. Nah, nanti kita akan bahas lagi yang untuk usia remaja yang sebetulnya berapa ya. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas itu. Oke, pengertian remaja yang kedua. Menurut psikolog asal Prancis bernama Alfred menurut siapa? Alfred Binet. Ya, mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang berumur lebih kurang dari 12 tahun. Nah, jadi inilah pengertian dari pengertian remaja. Selanjutnya, ciri-ciri remaja. Nah, itu di atas ada ciri-ciri remaja ya. Apakah kalian sudah berada dalam ciri-ciri ini? Siapa yang pernah merasakan ciri-ciri yang ada di atas itu? Coba. 1, apa ciri-cirinya? Oke. Siapa yang suka membantah? Membantah siapa? Orang tua ya. Membantah gurunya. Apalagi memberontak. Contohnya memberontak seperti apa? Suka mencari masalah. Ya, apalagi? Siapa yang suka cari masalah? Contohnya itu memberontak toh, contoh kecilnya. Misalnya ada kita keinginan tak, begitu toh? Ada keinginan tak dan kita memaksa orang tua tak untuk dituruti kemauan tak itu. Nah, disitulah kita ketika orang tua tidak memberikan apa yang kita inginkan, kita memberontak toh? Begitu? Nah, begitu. Itu makanya kenakalan remaja itu termasuk juga ini, suka memberontak. Jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu bisa dikabulkan oleh orang tua tanah. Oke, yang kedua, suka berangan-angan, berimajinasi. Apa itu? Contohnya? Apa? Apa yang biasa ada di pikiran tak? Iya, biasa. Ya, biasalah itu. Manusia itu semua ingin kaya ya. Ingin kaya, tapi kita kaya dari dari uang. Jadi dari usaha. Nah, begitu. Jadi itulah semua orang itu semua orang itu berhak untuk berangan-angan, ya. Semua orang punya angan-angan, punya impian, punya cita-cita. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar, ya. Orang egois. Contohnya, di dalam kelas misalnya apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Cenderung pendapatnya merasa benar. Ada yang merasa begitu? Tidak toh? Nah, jangan sampai ada yang merasa seperti itu ya. Itu namanya sifat sombong. Jadi tidak boleh begitu nah. Ya pokoknya kita itu harus merendahkan diri terus. Jangan terlalu merasa tinggi. Pokoknya kita itu harus tawadu ya. Oke. Keempat, rasa ingin tahunya besar. Ya, ini lebih bagus ini. Sebaiknya seperti ini ya. Sebaiknya kalian seperti ini. Rasa ingin tahunya itu tinggi. Ya, pokoknya selalu penasaran dengan hal-hal baru. Tapi itu yang bersifat yang positif. Jangan yang negatif ya. Yang kelima, banyak kemauannya. Nah,
Kemauannya sudah dibahas tadi di nomor 1 ya. Banyak kemauannya. Jadi jangan terlalu banyak kemauan tanah satu nih. Nanti terkabulkan yang satu baru lagi mau yang lain, toh? Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Siapa yang seperti itu? Suka diperhatikan dan diakui perannya. Contohnya apa? Contohnya, siapa yang tahu suka diperhatikan dan diakui perannya? Keluarkan pendapatnya. Ade, suka diperhatikan, menghayal Ade tuh jadi ditanya lagi. Suka diperhatikan dan diakui perannya, apa itu Ade? Contohnya? Suka diperhatikan dan diakui perannya. Iya. Contohnya, contoh kecil berikan di dalam kelas, begitu ya? Suka diperhatikan dan apabila Suka diakui, contohnya. Contohnya tuh ada teman tak, misalnya tuh memberikan jawaban, itu dia mau dapat pengakuan, apresiasi itu belum tentu itu apresiasi. Nah, yang maksudnya pengakuan berlebihan begitu tidak ya? Tidak selalu seperti itu. Oke. 7, masa mencari jati diri. Masa mencari jati diri. Sekarang itu kita masa apa? Mencari jati diri. Kita ke depannya mau jadi apa ya? Kita akan berpikir seperti itu. Jangan berangan-angan terlalu tinggi, begitu ya? Pokoknya kita selalu mencari jati diri kita, apa kelebihan tak kira-kira, dan kemudian hari kita akan menjadi bagaimana toh? Nah, itu semua kita harus pikirkan. Itulah namanya pergaulan remaja yang positif. Selalu berpikir yang baik-baik ya. Selanjutnya, selalu ingin dituruti keinginannya. Oke, di nomor 1 tadi toh sudah dibahas. Terus nomor 9, suka menggebu-gebu, kurang hati-hati. Nah, ini bahaya ini nah. Kurang hati-hati itu akibatnya akan fatal. Jadi jangan terlalu ceroboh kalau ada yang kita kerjakan. Pokoknya hati-hati Ki, sebaik mungkin dikerjakan ya. Terus cenderung sulit diatur. Nah, seperti teman-teman di dalam kelas susah diatur. Kalau bilang nih gurunya, duduk Kina, terus masih ada yang berdiri. Nah, itu masa masa kenakalan remaja ya. Selanjutnya nomor 11, biasanya berpikir spontan. Biasa Ki begitu? Biasa toh? Biasa berpikir spontan. Mengeluarkan kata-kata itu tanpa disadari, pokoknya spontan keluar ya. Refleks begitu ya, refleks betul. Nomor 12, kepribadiannya agak unik. Wow, ada yang unik kepribadiannya? Oh, ada. Siapa? Naila. Apa unik tak Naila? Kenapa? Oh, unik. Oh, selalu ketawa dia. Ya, heboh tiba-tiba. Ya, inilah berarti Naila ini termasuk sudah remaja. Oke, silakan. Sekarang kita masuk di adab pergaulan remaja menurut Islam. Ya, ini menurut agama kita ya. Coba perhatikan di atas. Nomor 1 itu dia sedang apa? Menjaga sopan santun. Dia perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya itu dia sedang Oke. Dia salim sama gurunya toh. Nah, yang kedua apa? Jadi setelah dia dijelaskan, dia mengerti apa yang dijelaskan oleh orang itu. Ketiga, gambar ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Nah, ini termasuk pergaulan remaja menurut Islam. Dia mengajak ke arah kebaikan ya. Misalnya di sekolah,
Ada sampah didapat toh, panggil kita mantap, pungut ki sampahnya. Kita juga begitu, pungut sampahnya ya. Yang kelima, yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Nah, di dalam kelas itu kita harus selalu membantu juga ya. Bukan cuma di luar, bukan cuma di lingkungan masyarakat, bukan cuma di lingkungan rumah. Ya, bukan. Di sekolah juga kita harus saling membantu sesama teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang butuh pulpen, dia hilang pulpennya toh. Nah, kita bantu. Dia itu termasuk pergaulan remaja yang menurut agama Islam. Oke. Berlaku jujur dan adil. Siapa yang sudah merasa adil dan jujur? Adil dan jujur. Ada? Belum? Oh, oke. Yang terakhir ya, berlomba-lomba mencari ilmu. Nah, ini wajib ini berlomba-lomba ki untuk mencari ilmu ya, supaya itu kita tidak mudah dibodoh-bodohi dengan orang lain. Makanya kita itu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh perilaku menyimpang. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh dari perilaku menyimpang. Nah, inilah perilaku menyimpang. Minum minuman keras ya, sudah dibahas tadi. Pergaulan bebas antara lawan jenis, termasuk pacaran. Jadi dihindari itu ya pacaran. Yang namanya pacaran itu perilaku menyimpang. Tidak boleh untuk dinormalisasikan. Iya, tidak boleh untuk dinormalisasikan, tidak boleh direalisasikan ini yang namanya pergaulan bebas antar lawan jenis. Lebih-lebih tawuran ya tidak boleh. Jangan kita tawuran pulang sekolah itu kebanyakan pergi tawuran dengan temannya karena ada masalahnya dalam sekolah dibawa keluar. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Karena itu termasuk pergaulan perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan adapun itu dampak negatifnya sudah banyak ya, sudah dibahas tadi. Selanjutnya kita masuk ke hikmah dari perilaku akhlak terpuji pergaulan remaja. Adapun hikmah dari ketika kita melakukan yang namanya akhlak terpuji itu, mengaplikasikannya, maka kita mendapatkan hikmah. Yang pertama, hikmahnya itu dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita akan menjauhi semua larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya. Waalaikumsalam. Silakan. Yang kedua, meneladani sifat Rasulullah yang berakhlak mulia. Oke, yang ketiga hikmahnya itu hidup lebih tenang dan tentram. Dan yang keempat, jauh dari kemaksiatan. Kelima, dapat kepercayaan yang baik. Dan yang terakhir, patut menjadi teladan di masyarakat. Jadi inilah hikmah ketika kita menghindari yang namanya pergaulan remaja yang bersifat negatif. Ya, oke, silakan. Nah, sebelum kita masuk ke pemberian kelompok, saya akan memberikan sebuah fortice, yaitu berdiri dulu, berdiri supaya refleks ya, berdiri dulu. Nah, di sini Ibu akan melontarkan sebuah pertanyaan, kalian menjawab yes or no, oke? Nah, di pertanyaan ini menyangkut dari apa yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama, ingat ya, jawabannya itu yes or no. Yang pertama,
Pertanyaannya, mengajak teman belajar kelompok setelah sholat berjamaah. Yes or no? Yes. Oke. Yang kedua, pertanyaannya, menonton konten negatif di media sosial. Yes or no? No. Terus yang terakhir, pertanyaannya ya, supaya kalian refleks. Mengingatkan teman dengan sopan agar sholat tepat waktu. Yes or no? Yes. Ya, oke, terima kasih. Jadi duduk Maki. Saya akan membagikan kelompok 4 kelompok ya. 4 kelompok kita bagi. Silakan susun bangkunya. Siapa dengan teman kelompok ya. Ya, 4 kelompok nah, 4 kelompok. 4 kelompok di sini Kinaya, di sini Ki. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Saya akan bagikan LKPD ya. Di dalam LKPD itu ada pertanyaan untuk kalian jawab. Dan semua itu pertanyaannya menyangkut dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Terutama di dalam video ya, ada di dalam situ. Silakan buka LKPD tak, lihat kasus yang diterangkan di dalam. Ada pertanyaan di dalam itu 5 pertanyaan dan kalian harus menjawab. Ya, kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Ya, itu ya. Jadi ada studi kasus di dalam LKPD itu. Silakan kalian baca dulu. Lalu berikan jawabannya dari apa yang dipertanyakan di dalam LKPD. Nanti akan dipresentasikan di depan ya, per kelompok. 1 orang yang naik untuk menjelaskan apa yang kalian dapat dari hasil diskusi kalian dengan teman kelompoknya. Kita sudah Mi? Belum? Ya, jawab ya. Ya, sekarang waktunya untuk presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan dengan teman kelompok. Sekarang kelompok 3. Silakan naik di depan. Nah, didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal LKPD dari Ibu Sri Rahayu. Kasus 1. Ajakan nongkrong malam. Ahmad diajak temannya nongkrong di warung kopi hingga larut malam. Awalnya Ahmad ragu, tetapi karena takut dianggap tidak gaul, ia ikut bergabung. Akibatnya Ahmad sering terlambat bangun, malas belajar, dan beberapa kali tidak mengerjakan tugas sekolah. Pertanyaannya, dari kasus di atas, mana yang termasuk pergaulan Islami dan mana yang menyimpang? Jelaskan alasannya. Kasus 1, yaitu termasuk pergaulan menyimpang karena nongkrong sampai larut malam tanpa izin orang tua dapat mengganggu waktu belajar dan ibadah. Oke. Kasus 2, konten media sosial. Siti sangat aktif menggunakan media sosial. Ia sering mengikuti akun-akun hiburan yang menampilkan gaya hidup bebas. Karena terbiasa menonton konten tersebut, Siti mulai meniru gaya berpakaian yang tidak sesuai adat Islami dan lebih banyak menghabiskan waktu online daripada belajar dan membantu orang tua. Kasus 2 termasuk pergaulan menyimpang karena meniru gaya hidup yang tidak Islami dari media sosial dan lalai terhadap kewajiban belajar serta membantu orang tua. Kasus 3, pergaulan positif. Beberapa siswa dari kelas 9 membentuk kelompok belajar setelah pulang sekolah. Mereka saling membantu memahami pelajaran, sholat berjamaah di masjid sebelum belajar, dan sesekali mengadakan kegiatan sosial kecil-kecilan seperti berbagi makanan kepada anak yatim dan sekitar sekolah.
Kasus 3 termasuk pergaulan Islami karena mengedepankan kebersamaan dalam belajar, sholat berjamaah, dan berbagi dengan sesama yang sesuai akhlak mulia. Apa dampak negatif? Perhatikan ya, perhatikan. Ahmad dan Siti jika kebiasaan tersebut terus berlanjut. Dampak negatif dari Ahmad yaitu prestasi sekolah menurun, hubungan dengan orang tua berkurang, dan potensi terbawa pergaulan yang lebih buruk. Misalnya, perilaku tidak disiplin, malas, atau ikut perbuatan maksiat. Perilaku menyimpang dari sisi, mempengaruhi gaya hidup bebas, melemahkan iman, kurang menghormati orang tua, kehilangan identitas Islami, serta berisiko menjadi korban pengaruh buruk dari media sosial. Pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya Ahmad dan Siti bersikap agar terhindar dari pergaulan menyimpang? Yang harus dilakukan Ahmad yaitu menolak ajakan nongkrong larut malam dengan sopan, mengutamakan belajar, istirahat, dan ibadah tepat waktu, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau belajar bersama teman. Sedangkan yang harus dilakukan Siti adalah menggunakan media sosial secara bijak dan memilih konten bermanfaat, memperkuat identitas diri sebagai muslimah dengan berpakaian sesuai adat Islami, membagi waktu antar belajar, ibadah, dan membantu orang tua. Pertanyaan keempat, apa hikmah dan manfaat dari kasus pergaulan positif pada kasus 3? 1. Menambah ilmu pengetahuan melalui belajar bersama. 2. Mempererat persaudaraan dan kerjasama yang baik. 3. Membiasakan ibadah berjamaah. 4. Membentuk karakter remaja yang peduli sosial dan gemar berbagi. 5. Menjadi teladan bagi teman sebaya dalam bergaul Islami. Nah, silakan duduk. Sudah? Ya, Bu. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semua jawaban setiap kelompok itu semua benar dan jawabannya itu menarik. Tapi kita akan mencari yang lebih tepat ya. Tapi semuanya baik. Cuman ada yang lebih tepat jawabannya, yang lebih mendekati dan lebih dari apa yang diharapkan dari pertanyaan yang di dalam LKPD itu. Jadi hasil dari diskusi yang paling tepat saya berikan ke kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai pergaulan remaja. Setelah itu kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, kalian bisa lihat di layar. Masa remaja adalah fase penting dan penuh tantangan. Nah, ini adalah kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalian lihat di atas, di mana mereka mencari jati diri dan rentan terhadap perilaku menyimpang. Untuk itu, remaja perlu dibekali dengan akhlak terpuji dalam pergaulan seperti sopan santun, jujur, adil, dan saling mengajak dalam kebaikan. Perilaku menyimpang seperti minuman keras, judi, tawuran tadi itu tidak boleh ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan. Adapun seperti hilangnya kepercayaan, rasa malu, serta rusaknya nama baik, itulah akibat dari pergaulan remaja atau pergaulan bebas ya. Jadi memberi ketenangan, menjadi teladan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang tua, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang positif agar remaja dapat berkembang secara sehat, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi dirinya serta lingkungannya.
Jadi setelah apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan dari apa yang Ibu jelaskan, dari apa yang Ibu paparkan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Pertanyaannya yaitu, apa pengertian remaja menurut pandangan Islam? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Seri. Berdiri Kina, berdiri Ki. Fase transisi dari anak-anak menuju dewasa. Iya, betul. Sekarang pertanyaan Ibu yang kedua ya. Menurut kalian, jadi ini menurut kalian ya. Menurut kalian, apa perbedaan utama antara pergaulan Islami dan pergaulan menyimpang? Iya, berdiri Kina. Dengarkan ya. Pergaulan menyimpang. Satu apa? Berjudi, Ya, termasuk. Ya. pergaulan bebas, Ya, pergaulan bebas. Masih ada yang lain? Ya, ada. konsumsi obat-obatan terlarang, Ya. Oke. Siapa lagi? minuman keras, Ya, pergaulan bebas. Apa lagi? Oke. Asam. Apa yang kita ketahui tentang pergaulan pergaulan bebas itu apa? Ya, contohnya pacaran, nah. Dan lempok situ nama juga pergaulan bebas itu, nah. Oke, hari ini cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Dan insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan siap-siap, kita akan menutup pembelajaran ini. Berdoa bersama sebelum pulang. salaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa ya sebelum pulang. sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ya, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam